Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursidik Parmadi, NIM C1B0200064. Saya akan menjelaskan mengenai jurnal penyelesaian siklus akuntansi. Neraca. Neraca adalah suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi, di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut, yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Posisi neraca keuangan terdiri atas dua pos, yaitu aktiva atau aset dan pasiva. Dua pos tersebut terdiri atas tiga unsur, terdiri atas aset, aktiva, dan pada pos pasiva terdiri atas kewajiban atau utang liabilitas dan ekuitas atau modal equity. Ketiganya dihubungkan dengan prinsip persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Aktiva sama dengan utang plus modal. Informasi yang disajikan dalam neraca diantaranya posisi atas sumber kekayaan perusahaan dan sumber dari pembiayaan untuk mendapatkan atau memperoleh kekayaan perusahaan tersebut di dalam suatu periode akuntansi, baik itu 3 bulan, 4 bulan, atau tahunan. Langkah membuat neraca saldo. Pertama, membuat format neraca saldo sebagai berikut. Kemudian, mengisi kolom nomor akun dan nama akun beserta saldo akunnya. Cara pengisiannya, untuk yang baris jumlah itu diisi dengan jumlah debit dan kredit dari kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo, setelah penyesuaian, neraca, dan laporan laba rugi. Untuk baris laba atau rugi itu adalah baris yang menunjukkan nominal laba atau rugi dari perusahaan, dan yang terakhir baris total kolom neraca saldo dan laba rugi diisi dengan total jumlah dari kolom neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya, untuk kolom jurnal penyesuaian, isilah dengan nominal yang telah dicatat di jurnal penyesuaian sebelumnya. Langkah keempat, mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Prosesnya adalah dengan mengurangi atau menjumlah atau disebut dengan menselisihkan tiap nominal akun yang ada pada kolom neraca saldo dengan akun yang ada pada kolom jurnal penyesuaian. Jika pada kolom jurnal neraca saldo akun di debit dan pada kolom jurnal penyesuaian ada saldo akun yang sama dengan nominal tertentu di sebelah kredit, maka nominal akun yang ada pada jurnal penyesuaian dapat mengurangi nominal akun yang ada pada neraca saldo. Kelima, mengisi kolom neraca. Untuk mengisi kolom ini hanya memindahkan semua akun-akun neraca yang ada pada kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Akun neraca adalah suatu akun real atau akun yang bersifat nyata yang termasuk ke dalam akun neraca adalah semua akun kecuali akun beban dan akun pendapatan. Ketika Anda mengisi baris jumlah pada kolom debit dan kredit yang ada pada kolom neraca, biasanya terjadi perubahan antara kolom debit dan kredit. Hal ini disebabkan karena ada sebuah keuntungan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Karena mengisi kolom laporan laba rugi. Cara mengisi kolom ini ialah dengan memindahkan semua saldo akun nominal yang ada pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke kolom laba rugi. Pengisian ini merupakan kebalikan dari pengisian kolom neraca. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk transfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Perusahaan menggunakan jurnal penutup untuk mengatur ulang saldo akun sementara. Akun yang menunjukkan saldo selama periode akuntansi tunggal menjadi 0. Tujuan dari jurnal penutup adalah untuk menyiapkan akun sementara untuk periode akuntansi berikutnya. Dengan kata lain, akun pendapatan dan pengeluaran dimulai kembali. Langkah membuat jurnal penutup. 1. Tutup semua akun pendapatan ke ringkasan penghasilan. Dalam data yang diberikan hanya ada satu akun pendapatan, yaitu pendapatan layanan yang memiliki saldo kredit 9.850.000. Untuk menutup itu
kami mendebit pendapatan layanan untuk jumlah penuh dan ringkasan pendapatan kredit untuk hal yang sama. Akun ringkasan penghasilan bersifat sementara ini digunakan untuk menutup pendapatan dan pengeluaran seperti yang ada lihat nanti. Ringkasan penghasilan akhirnya tertutup untuk modal. Langkah 2, tutup semua akun pengeluaran ke ringkasan. Ketiga, tutup ringkasan penghasilan ke akun modal yang disesuaikan. Keempat, tutup penarikan akun modal. Catatan, langkah ini hanya berlaku untuk kepemilikan perserorangan dan kemitraan. Dalam kepemilikan perseorangan, akun penarikan dikelola untuk mencatat semua penarikan yang dilakukan oleh pemilik, dan suatu kemitraan, akun penarikan dikelola untuk masing-masing mitra rekening. Penarikan ditutup untuk modal pada akhir periode akuntansi. Jurnal pembalik. Secara umum, jurnal ini merupakan timbal balik dari adanya penyusunan jurnal penyesuaian. Hanya saja, tidak semua jenis jurnal penyesuaian harus menggunakan laporan jurnal pembalik ini. Akun yang memerlukan jurnal pembalik. 1. AJP atau ayat jurnal penyesuaian atas beban. Kedua, AJP atas pendapatan. Ketiga, AJP atas biaya yang dibayarkan di muka. Kemudian pembiayaan harus dibayarkan di penggunaan beban iklan, tercatat secara biaya iklan, beban sewa yang dilaporkan sebagai biaya sewa. Keempat, AJP atas pendapatan yang diterima di muka. Fungsi jurnal pembalik. Fungsi jurnal pembalik. 1. Memudahkan setiap catatan informasi terkait ayat jurnal penyesuaian yang dilakukan di awal periode akuntansi. Kedua, memudahkan penyusunan jurnal yang akan dilakukan di periode berikutnya dan menyederhanakan banyak jurnal yang akan dibuat tersebut. 3. Membantu dan mengoreksi dan meminimalisir adanya kesalahan penulisan ayat jurnal penyesuaian, misalnya saja pencatatan ganda tentang nominal beban maupun pendapatan di dalam sebuah periode akuntansi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.